kita dipaksa untuk belajar ilmu bahasa. Kenapa kita seperti ini? Saya kira saya orang tua sebagai anak sama kecil, tapi kan itu bukan tujuan itu, tujuan dari dia kalau langsung ke bawah itu kan gimana? Harapannya ke depan itu kita berharap direksi dan atau komisaris bisa menciptakan nilai-nilai. Yang terhormat Ibu Sudana Nila yang mewakili dana pensiun, yang terhormat Bapak Sumardi Ketua KSPKB, yang terhormat Bapak Nusirwan yang mewakili Pemda Tanah Datar, dan yang terhormat Komisaris dan Direksi PT BPR Pariangan, seterusnya yang terhormat para pemegang saham PT BPR Pariangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah SWT bersama dan keberaniannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir dapat acara LPS dan LPR Karyangan tahun buku 2023 ini. Salawat dan salam mari kita sama juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Nusirwan, selamat datang acara UPS kita. Yang terhormat Direksi Bank Mandiri diwakili oleh Ibu Dewi, datang Dewi. Yang terhormat Bapak Direktur Perdana Pensiun Bank Mandiri yang diwakili Ibu Bella, datang Bella. Yang terhormat Bapak Ketua Asosiasi Bank Mandiri Pak Sunani, selamat datang. Dan Pak Aris dan Bapak-Bapak pemegang saham semua. Menghormati direksi Pak Deddy dan Ibunya, Pak Bisa sebagai komisaris. Terima kasih kami pengurus dan karyawan PT BPR Karyangan atas kehadiran dari Bapak dan Ibu pemegang saham atas undangan yang kami berikan dalam acara UPS kita pada hari ini. Semoga dengan kehadiran kita semua membuat pelaksanaan UPS dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan bahwa berdasarkan anggaran dasar PT BPR Karyangan sesuai akta notaris Haji Zaki SH nomor 12 tanggal 5 Maret tahun 1997 berikut akta perubahannya. Terakhir akta perubahan dari notaris Dirda Yusman SH nomor 15 tanggal 6 Februari 2023 pada pasal 12 ayat 5 menyatakan bahwa RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dikarenakan nanti Direktur Utama akan membacakan atau mempresentasikan laporan pelaksanaan tugas direksi selama tahun 2023, maka kami mohonkan rapat RUPS ini agar bisa dipimpin oleh komisaris utama. Untuk itu kami mohon pada pengusaha apakah bisa menyetujui rencana kita ini. Setuju? Terima kasih Pak pengusaha. Kemudian pelaksanaan rapat pada hari ini adalah dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar PT BPR Karyangan sesuai akta notaris Haji Zaki SH nomor 12 tanggal 5 Maret 1997. Berikut akta perubahannya dan pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang persoalan terbatas dengan maksud untuk memberikan persetujuan laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada direksi atas pengurusan dan dewan komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2023. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas, pasal 88 ayat 1 menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika 1/2 atas setengah dari bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Berdasarkan catatan sampai saat ini telah hadir 82,01% dari
lembar saham, telah hadir 509,830 lembar saham. Dengan demikian, angka kehadiran telah melebihi volume dan demikian RUPS dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah. Itu RUPS Pariaman dinyatakan dapat mengambil keputusan yang sah dan dibuka. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 Anggaran Dasar. Dividen dibagi berdasarkan jumlah modal, saham yang disetor dan angka modal. Kedua, penghitungan secara rinci terlihat pada lampiran 1, 2, dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Simakun 21 Februari 2024, Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direksi PT Bangali atau Bapak Direksi dan Presiden selaku memanfaatkan kali apa yang dinikmati, khususnya Bapak dan Ibu serta saudara pemegang saham lainnya, yang juga menghormati Bapak Komisaris Utama BPR Pariaman, kemudian Bapak dan Ibu Direksi PT BPR Pariaman, khususnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang memujinya dan kebaikan sampai hari ini. Atas izin Allah, pada hari ini Sabtu 9 Februari 9 Maret 2024 kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka rapat umum pemegang saham PT BPR Pariaman tahun 2023. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang menghormati, situasi perekonomian Indonesia sampai dengan tahun 2023 masih dilalui oleh dinamika perekonomian yang semakin kompleks dan rentan atas berbagai gejolak, baik yang disebabkan oleh pengaruh domestik maupun global yang belum menunjukkan atau belum menggairahkan kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan yang berakibat pada menurunnya kemampuan bayar. Kondisi ini memberi pengaruh cukup kuat kepada sektor keuangan khususnya perbankan. Hal ini terlihat pada masih kemampuannya pertumbuhan kredit dan pertumbuhan dana pihak ketiga serta meningkatnya non-performing loan serta menurunnya hasil dari hubungan lainnya. Dalam situasi demikian sangat berpengaruh pada berat dalam menangkan kinerja PT BPR Pariaman di tahun 2023. Ditambah lagi dengan meningkatnya persaingan dari bank umum baik dalam pengiriman dana maupun dalam penyalurannya. Bank umum yang ditopang dengan teknologi, strategi pemasaran dan penjualan produk serta sumber daya manusia yang unggul, terutama dalam menurunkan kurs kepada UMKM yang notabene merupakan target market BPR, apalagi saat ini berkembang pula lembaga keuangan lain dan perusahaan pembiayaan sangat berpengaruh kepada perkembangan BPR. Dalam kondisi demikian, kita patut bersyukur bahwa PT BPR Pariaman masih tetap eksis dan dapat memperlihatkan kinerja yang baik dalam tahun 2023. Bapak-bapak dan ibu dan hadirin yang berbahagia, beliau juga menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa PT BPR Pariaman sejak Januari 2023 sudah mulai beroperasi secara efektif
dengan hasil merger atau penggabungan dengan PT DPR Batu. Hal ini melalui proses panjang sejak akhir tahun 2019. Namun berkat dukungan dan semua pihak seperti pemegang saham otoritas keuangan jasa keuangan, proses pembangunan dapat terwujud dengan baik. Dengan pembangunan PT BPR Periangan dan PT BPR Timur, semua kita pemegang saham, pengurus, dan stakeholder lainnya punya harapan yang sama agar PT BPR Periangan dapat tumbuh lebih baik serta mengembangkan perannya dalam memacu pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan dalam wilayah kerja BPR Periangan khususnya Kabupaten Tanah Datar. Dalam upaya peningkatan kinerja PT BPR Periangan pasca penggabungan, tentu dalam hal ini manajemen khususnya direksi harus bekerja keras dan lebih serius menatasi sistem kerja BPR dan melakukan konsolidasi intern BPR ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, dengan terbangunnya tubuh BPR Periangan dengan baik, semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan. Bapak-bapak dan ibu dan hadirin yang hormati, dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia nomor 426 garis PBI garis 2006 pasal 26 ayat 5 dan Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 pasal 119 ayat C, serta untuk menjamin terlaksananya sistem tata kelola dengan baik di PT BPR Periangan, mendiskusikan hasil evaluasi dan rapat internal Dewan Komisaris, terusnya membangun komunikasi dengan direksi yang intensif guna menyampaikan hasil evaluasi secara periodik, usul dan saran serta nasihat rekomendasi tindak lanjut yang dirasa perlu. Yang kedua, pengawasan langsung, yaitu dengan melakukan kunjungan dan pertemuan dengan anggota direksi, unsur-unsur pimpinan, dan sesekali dengan seluruh karyawan dan karyawati untuk menyampaikan pandangan dan nasihat komisaris terhadap kinerja dan keadaan BPR, termasuk pandangan dan masukan untuk menghadapi persaingan. Komisaris juga melakukan rapat internal membahas kinerja BPR secara periodik sebelum melaksanakan kunjungan BPR. Dalam rangkaian tugas pengawasan sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris secara periodik selalu melakukan rapat internal komisaris dan rapat bersama dengan direksi. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 9 kali rapat Dewan Komisaris yang dilengkapi dengan pembelajaran rapat. Akhirnya, kepada direksi dan seluruh karyawan-karyawati yang telah bekerja keras dan sepenuh hati, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bagi saudara-saudara diberikan kemalan dan setiba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami kepada direksi dan seluruh karyawan, semoga untuk masa yang akan datang dapat pula lebih meningkatkan kinerja dan senantiasa menjaga kerjasama dan kekompakan antar unit kerja, sehingga rencana kerja yang telah sepakati bersama dengan capaian sesuai dapat dicapai sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian yang saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak DPSC kepada Bapak dipersilakan. Bapak Ibu Bismillah,
di mana pada tahun tersebut persaingan baik dengan bank maupun lembaga keuangan non-bank sangat begitu terasa. Selain itu, pada bulan Januari 2023, PT BPR Batu resmi menggabungkan diri atau belajar dalam PT Berperangan sesuai dengan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 14 Februari 2023, di mana kondisi BPR Batu saat itu dalam keadaan rugi sebesar 450.927.000 dengan cadangan berjumlah 203 juta. Dalam nilai pihak, kondisi perekonomian pasca Covid belum begitu pulih. Ini terasa dengan meningkatnya kredit masalah serta adanya nasabah yang tidak memberikan kondisi bermasalah serta adanya nasabah yang tidak memberikan tanggungan sesuai sukarela atau kaedah untuk menyelesaikan kewajiban kepada bank. Nilai pihak kebijakan pemerintah dengan mempercayakan penyaluran kur melalui bank umum pemerintah sangat berdampak bagi pertumbuhan kredit di BPR. Namun demikian, BPR sebagai salah satu kekuatan pendorong perekonomian nasional, terutama di sektor usaha mikro, kecil dan menengah, harus siap menghadapi persaingan yang dirasa tidak tersimak tersebut dengan senantiasa memperbaiki pelayanan maupun produk sehingga BPR dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di tengah persaingan. Kiprah BPR dalam perekonomian nasional tidak dapat dianggap enteng, terutama pada sektor yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank masyarakat. UMKM sendiri bergerak hampir di semua sektor yang tersebar dan terjangkau oleh yang tidak terjangkau oleh konsumen bawah karena jaringan distribusi yang luas. Di tengah kondisi yang kurang menguntungkan serta persaingan yang tidak seimbang tersebut, alhamdulillah PT Berperangan tahun 2023 masih tetap eksis berbagai terobosan dan upaya terus dilakukan mengantisipasi persaingan di bidang perbankan, antara lain dengan melalui berbagai suku bunga yang bersaing, menyempurnakan struktur organisasi produk dan juga SDM, dan menggabungkan PT Berperangan bagi ke dalam PT Berperangan, sehingga saat ini jumlah kantor BPR menjadi satu kantor besar, 4 kantor cabang dan 1 kantor kas. Hal ini sangat berdampak positif, tetapi meningkatkan percaya masyarakat pada Berperangan sehingga pada tahun 2022 Berperangan masih mendapat predikat sangat bagus dari majalah Forbes. Semua tidak terlepas dari kerja keras segenap lapisan dan jajaran Berperangan serta dukungan dan arahan dari Dewan Komisaris serta percaya dan diberikan oleh lapisan masyarakat. Perkembangan kinerja tahun 2023. Total aset berjumlah 92 miliar, tumbuh sebesar 18,1 miliar atau 24,44% dengan pencapaian anggaran 106,79%. Dana masyarakat berjumlah 70,8 miliar atau tumbuh 11,11 miliar atau 18,45% dengan pencapaian anggaran 101,53%. Kredit yang diberikan berjumlah 72,1 miliar atau tumbuh sebesar 13,3 miliar atau 22,77% dengan pencapaian realisasi anggaran antara 100
puncak sebagai ketentuan UMP tiga sebesar 284 juta rupiah. Kerugian SBP tahun 2022 hasil audit sebesar 171 juta rupiah. Kerugian AIDA yang Tempo SBP yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 146 juta dengan total pembentukan biaya pada tahun 2023 tersebut sebesar 602 juta rupiah. Di sisi pendapatan lain, berjumlah 14,9 miliar atau naik sebesar 1,9 miliar dengan pencapaian anggaran 100,48%. Kredit yang diberikan naik sebesar 13,3 miliar atau 22,7% dari tahun 2002 yang berjumlah 58,7 miliar. Sedangkan untuk kredit bermasalah tumbuh dari 2,69% menjadi 3,35%. Inisiatif publik yang dikatakan untuk BPAP 0,5 telah sesuai dengan pendidikan 33 kita telah menyelesaikan kebijakan stimulus dari OJK. Penghimpunan dana jumlah dana yang dihimpun posisi Desember 2023 berjumlah 70,8 miliar dan pinjaman yang diterima sebesar 3,8 miliar. Untuk permodalan sendiri pada akhir tahun 2023 berjumlah 7,4 miliar yang terdiri dari modal store 6,2 miliar, cadangan sebesar 1 miliar dengan dana bantuan sebesar 498 juta rupiah. Masih seperti biasa. Ibu Bapak, para peserta tanggal haji, kami mendengar maaf kesalahan, jadi tidak mencermati apa yang disampaikan. Namun saya hanya kita ingin bertanya, tetapi berkomentar sebenarnya. Artinya tahun 2003 kita lewati dengan plus-plusnya. Artinya ada yang tercapai dan secara angka. Tapi kalau saya membawa diri saya sebagai pemegang saham, katakanlah pemegang saham itu sebenarnya investasi. Berinvestasi di perdagangan dengan menggunakan dibalik nilai dari saham. Kan begitu. Saya mewakili diri saya sendiri atau mungkin juga kawan-kawan. Lalu kita proses kenapa ketika kita berdiri sendiri pendapatannya tinggi, ketika kita bergabung pendapatannya rendah, lebih dari separuh kalau saya mencapai lama ini dibandingkan tahun lalu ya. Mana itu? Sebenarnya secara investasi kami dirugikan dengan terjadinya pergabungan ini. Saya masih ingat kata saya, orang sakit dimasukkan kepada orang sehat. Sekarang orang yang sakit agak sakit dari sisi apa? Kan saya dirugikan sebagai investor. Betul tak? Saya rasa kalau ini bukan seperti itu. Maka itu ini telah berlalu. Saya melihat ketika kita bergabung ini, kalau kita lihat di bawah ini sebelum bank itu masuk, ada namanya uji tuntas. Sekarang di sini kan tidak ada uji tuntas.
memangkas pendapatan di tahun 2023. Ya, karena tidak jujur. Orang tua sakit, ini tidak berubah orang sehat. Tapi ketika dia berlaku, penyakit itu lebih. Sekarang karyawannya dijadikan karyawan sehat. Maka itu, saya melihat ada kecurangan-kecurangan di sekolah. Karyawan yang tidak ini sebenarnya tahu bagaimana kondisi daya pelayanan. Ada daya yang sebenarnya belum sebagai macam yang tidak dilaporkan. Tetapi ketika kalau betul muncul daya ini di tahun 2023 dan di tahun, lalu karyawan ini jadi karyawan kita. Mana namanya itu? Yang sini yang tahu masalah itu jadi karyawan kita. Itu kan tidak baik itu. Jadi artinya kawin paksa yang diberikan investor awal di BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakili komisaris, yang mewakili Bapak Ibu, dengan salam, pelayanan. Mungkin dari sama bagi kita putar sebelumnya dan sahaja dan ingatkan orang surga berkenan karena dia tidak di kondisi itu benar-benar sadar. Jadi kita tidak boleh bisa buktikan. Mengenai disampaikan tadi pertanyaan keterangan dan soal sahih seperti ini pengenaan tiba-tiba sebenarnya tersebut dari buku yang berbeda dari saham para di mana kita ini adalah orang yang tahu. Bisa dilihat ini adalah setahun sebelumnya kita ada penurunan tinggal melakukan biaya sebanyak dan kami pada UKM ada di Jakarta menurut kebanyakan sekali dari bidang pertanian, pasar sebagainya sangat mendukung jadi dari prokul juga di mana menghilangkan kriteria yang ada di sini masuk salah satunya adalah DPR, salah satunya kuatan untuk masuk asli. Mungkin itu menaik lembaga perbankan untuk mendukung kepada program pemerintah. Mungkin sebenarnya juga satu yang saya dari lembaga data keuangan pokok BPOM maupun operasional tahun 2022 yang tahun 2023 1,6 miliar apa penyebabnya dapat besar 2022 dan 2023 satu awal itu tidak bisa dilakukan. Tidak akan ditutupi dalam hal apa kejadian. Pertama dari Bapak Biswa memang apa yang Bapak risaukan waktu saat sebelum bekerja itu kejadian pada saat ini. Jadi memang betul terjadinya penurunan energi. Kita tahu bahwa dengan saham itu
yang membayar, jadi bayar ke kantor pusat. Begitu juga kalau yang lebih kantor pusat yang bayar, tapi sifatnya di kantor aja. Benar. Jadi pendapatan non personalnya ada juga Pak. Saya coba bicara tadi 1,8 ya pendapatan personal. Di pendapatan non personalnya ada 1,7 miliar. Itu ya. Ya, karena tahun kemarin anggota Pak tidak menghitung karena biayanya sama Pak, langsung dikeluarkan. Biaya untuk ada MPR, ada kerugian, ya, ada produk ya. Cuma di sini dari pertanyaan big produk itu kan sudah ada keputusan. Ya. Saya ingin berapa produknya masing-masing orang sudah dibayar kalau tidak harus kepolisian. Ini kan tercerah. Ya. Kalau nanti tidak bayar itu juga, kalau itu kan kepentingan dia sudah ambil duit. Ya. Saya akan kepada Pak Komisaris ya, ini dari perhatian. Ya, laporannya polisi dipersuasi dulu, dia mau kan lagi. Kalau dia ada kita lakukan, kalau tidak kita laporkan polisi. Saya rasa tidak apa-apa, pasti balik ke polisi. Kita juga pernah melaksanakan itu. Kita panggil saudaranya, disuruh dia bayar, baru kita laporkan secara keputusan daripada lembaga untuk pemberhentiannya. Itu apa itu? Kalau jelas misalnya siap 6 juta, 10 juta, kita panggil dia mau bayar tidak? Nah, dipanggil saudaranya, kalau tidak saya polisi pasti bayar. Itu mungkin untuk jalan datang ya. Tapi ini bisa juga dilaksanakan kalau tidak. Nanti teman-teman yang lain juga akan nanti kita berhentikan ini. Ya. Jadi tadi Pak Dirut sudah menjanjikan ya dividen deal kita 14 ya. Mungkin untuk tahun 2024 nya lima ya. Nah, kalau misalnya 2025 kita ada 118 kan sudah mulai stabil ya. Apalagi undang-undangnya sudah tidak ada lagi masalah. Yang ketiga ada yang saya di sini masalah saham, pemegang saham. Kita setelah pergabungan ini terlalu banyak pemegang saham. Sudah itu saham banyak tapi sedikit. Ada yang 1 juta, ya kan? Sudah itu ada yang sudah meninggal. Ya, ini juga harus disurati. Disuruh lagi ada yang meninggal. Sahamnya kecil, kita apa saudara atau dijual kepada tidak boleh pemegang saham. Pertama ini saya sampaikan bahwa alhamdulillah mereka sudah berlangsung sejak Januari 2023. Namun dari mereka yang sudah dilakukan dengan yang dihadapi oleh direksi dan komisaris yang berdampak kepada pemegang saham secara keseluruhan. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris sehingga ada permudahan merger yang seharusnya melalui tekanan yang luar biasa yang Pak Dewi sendiri pada saat itu saya lihat sangat dilakukan. Pak Osman juga berada di dalam dipaksa untuk merger 2020 kalau salah. Itu pemaksanya luar biasa.
Dan saya sampaikan kami sebagai pemegang saham tidak berkenan kalau di kami BPR Pariaman yang eksis dan bagus itu ditekan. Nah, kenapa saya bisa begitu? Karena saya tidak terafiliasi dengan mereka. 2 kali kita melakukan Zoom dengan mereka. Namun kita juga sadar bahwa yang namanya regulator kartu as itu ada di mereka, sehingga tetap mereka paksakan yang akhirnya di Desember 2022 itu kita sudah harus melakukan mandat yang direalisasikan di Januari 2023. Dan saya mendapatkan catatan sejarah dari kita terhadap apa yang dilakukan terhadap pekerja yang menjadi seharusnya kita benar-benar menilai seluruh sudut dari pekerja. Ini harapan kita kepada pemegang saham kembali perlu kajian yang mendalam. Jangan nanti yang sehat menjadi kurang sehat. Nah, apalagi dengan adanya regulasi, kalau salah sebagai regulasi ya, yang harus dimanjakan terhadap pemegang saham kembali itu hanya boleh memegang satu yang BPR bisa dikendalikan. Ini kalau satu konvensional satu, saya berarti hanya 2 dan bakal menjadi pembahasan berlanjut untuk adanya merger berikutnya. Nah, tentu dalam hal ini bakal ada juga BPR yang dalam kondisi kurang sehat, yang bahkan juga akan ditanyakan tergabung kepada merger berikutnya. Nah, tentu kita ini perlu lebih benar dalam mengkajinya. Tentu OJK benar, mereka akan menjadi penilaian kinerja dalam tanda kutip negatif apabila BPR-nya dilikuidasi. Yang sakit kalau sudah digabungkan kepada orang sehat, berarti fungsi pemaksanya berjalan dengan baik. Namun kalau kita melihat kepada BPR yang sudah kita mengerjakan ke Pariaman, Kenapa kinerja seperti ini? Saya kira saya walaupun sebagai pemegang saham yang kecil, tapi kan itu bukan menyetujui manajer itu. Ya kalau langsung bahwa itu kan dipaham. Harapannya ke depan itu kita berharap direksi dan direksi dan seluruh karyawan dipantau oleh komisaris bisa menciptakan kinerja yang baik. Jadi kan tadi Pak Yusuf sudah menuntut itu keadilan tentang Pak Yusuf. Jadi tetap saya akan memberikan apresiasi itu. Namun terkait itu ada permohonan, tapi permohonan ini apakah dimungkinkan atau tidak? Di halaman terakhir itu kan ada dividen sebelum konversi dan setelah konversi. Sepertinya kalau saya membaca kan ada pengurangan hak pemegang saham sebelum konversi, sebelum merger, yang kemudian setelah merger. Sudah kalau nanti ada kebijakan dari pemegang saham hari ini atau ke depannya bahwa dividen dibagi untuk pertamanya kurangi dulu kerugian wajib umpamanya. Tetapi kalau ada pemegang saham dari eksekutif itu yang mau menambah saham, otomatis dividennya sudah dihitung. Kecuali yang saham sebelumnya itu untuk saham sudah kita sepakat mengenai yang kita apakah 10 juta atau
juta tahun pertama, dan nanti ke berikutnya 10 juta, 5 juta. Ini kita akan nanti kita masukkan dalam perjalanan progres kita bahwa nanti masalah adalah 5 juta, dan bagi yang kalau yang menjual itu kepada pemegang saham dalam SSD ini bisa 14%. Dan juga kita telah dengan perusahaan kita tidak akan mungkin ini pembicaraan kita nanti mungkin terakhir ini bicara masalah budget. Jadi ke depan kita dalam laporan bukan masalah budget lagi, bukan kita nanti insya kami tidak akan bicarakan ini lagi ekspor itu tidak ada ekspor itu, cuma ada penjelasan kebenaran itu kita komen bahwa insya Allah itu dia akan 4%.